Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Ilham Ira Kencana. Teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan berbahagia dimanapun berada. Amin. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan kelas yang efektif. Oke, langsung saja ke materinya, yaitu pertama, pengertian pengelolaan kelas. Secara bahasa, pengelolaan kelas terdiri dari dua kata, yaitu pengelolaan dan kelas. Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata manajemen, berasal dari kata to manage, yang berarti mengatur, melaksanakan, mengelola, mengendalikan, dan memperlakukan. Namun kata manajemen sendiri sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata manajemen, yang berarti sama dengan istilah pengelolaan, yakni sebagai proses mengordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar dapat diselesaikan secara efisien dan efektif. Pengelolaan kelas adalah salah satu aspek penting dalam proses pendidikan yang mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar. Pengelolaan kelas yang efektif merupakan kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan akademik dan sosial siswa. Guru yang mampu mengelola kelas dengan baik dapat meningkatkan motivasi siswa, mengurangi gangguan, dan memaksimalkan waktu belajar. Menurutnya ada tujuan dari pembahasan pengelolaan kelas ini, yakni yang pertama, menjelaskan pentingnya pengelolaan kelas yang efektif. Yang kedua, memberikan panduan praktis untuk guru dalam mengelola kelas. Poin yang ketiga, meningkatkan pemahaman tentang strategi dan teknik pengelolaan kelas. Yang selanjutnya poin A, lingkungan fisik. Lingkungan fisik memiliki peran penting dalam menciptakan suasana belajar yang nyaman dan kondusif. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, yakni penataan meja dan kursi. Yang kedua, ada pencahayaan dan ventilasi. Dan yang selanjutnya ada kebersihan dan kerapian. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, penataan meja dan kursi. Penataan yang fleksibel memungkinkan berbagai bentuk interaksi seperti diskusi kelompok, kerja berpasangan, atau pembelajaran individual. Poin yang kedua, pencahayaan dan ventilasi. Pencahayaan yang cukup dan ventilasi yang baik dapat meningkatkan konsentrasi dan kenyamanan siswa. Poin selanjutnya yang ketiga, yakni kebersihan dan kerapian. Kelas yang bersih dan rapi dapat mengurangi stres dan meningkatkan fokus pada siswa. Selanjutnya ada aturan dan harapan. Menyusun aturan kelas yang jelas dan spesifik sangat penting untuk menciptakan disiplin yang baik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun aturan kelas. Yang pertama, ada keterlibatan siswa. Yang kedua, konsistensi. Dan yang ketiga, komunikasi. Kita bahas satu. Yang pertama, keterlibatan siswa. Melibatkan siswa dalam penyusunan aturan dapat meningkatkan kepatuhan dan rasa tanggung jawab. Yang kedua, konsistensi, yakni penerapan aturan harus konsisten untuk menghindari kebingungan dan ketidakadilan. Selanjutnya, yang ketiga ada komunikasi. Komunikasi di sini aturan harus disampaikan dengan jelas dan dijelaskan kepada siswa agar mereka memahami
alasan di balik aturan tersebut. Selanjutnya ada strategi manajemen waktu. Manajemen waktu yang baik sangat penting untuk memaksimalkan waktu belajar. Ada beberapa strategi yang dapat diterapkan adalah yang pertama, rencana harian dan mingguan. yakni membuat rencana yang terstruktur dapat membantu guru mengelola waktu dengan lebih efektif. Yang kedua, transisi yang lancar. Merencanakan transisi antara kegiatan dapat mengurangi waktu yang terbuang dan menjaga fokus pada siswa. Selanjutnya ada penggunaan timer atau alarm. Timer dapat membantu siswa untuk mengatur waktu dalam menyelesaikan tugas dan menjaga kecepatan pembelajaran. Lalu yang selanjutnya lagi ada di sini teknik disiplin positif. Pendekatan disiplin yang positif dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi siswa. Beberapa teknik yang dapat diterapkan yaitu yang pertama ada penguatan positif. Memberikan pujian atau penghargaan untuk perilaku yang baik dapat mendorong siswa untuk terus berperilaku positif. Poin yang kedua yakni konsekuensi yang adil. Konsekuensi yang diterapkan harus adil dan konsisten untuk memastikan siswa memahami dan dampak dari perilaku mereka. Selanjutnya ada komunikasi yang efektif. Berbicara dengan siswa tentang perilaku mereka dan memberikan kesempatan untuk refleksi dapat membantu mereka memahami dan mengubah perilaku yang tidak diinginkan. Pendekatan pembelajaran aktif. Pendekatan pembelajaran yang aktif dapat meningkatkan partisipasi dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Beberapa metode yang dapat diterapkan untuk kita semua yaitu ada yang pertama, kerja kelompok dan diskusi. Melibatkan siswa dalam diskusi kelompok dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kerjasama. Lalu ada yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Proyek yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dapat meningkatkan motivasi dan minat siswa. Selanjutnya ada penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi seperti komputer dan tablet dapat membuat pembelajaran lebih interaktif dan menarik. Selanjutnya ada mengatasi tantangan dalam pengelolaan kelas. Guru sering menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola kelas. Beberapa strategi untuk mengatasi tantangan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada menghadapi siswa dengan kebutuhan khusus. Mungkin ada di beberapa sekolah menemukan hal tersebut. Menggunakan pendekatan yang inklusif dan memberikan dukungan tambahan dapat membantu siswa dengan kebutuhan khusus. Yang kedua, mengelola perilaku disruptif. Menyusun rencana intervensi dan bekerja sama dengan orang tua dapat membantu mengatasi perilaku yang mengganggu. Yang selanjutnya ada menciptakan motivasi belajar. Menggunakan berbagai metode dan pendekatan yang sesuai dengan gaya belajar siswa dapat meningkatkan motivasi mereka. Peran guru dalam pengelolaan kelas. Guru memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar. Beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh guru adalah yang pertama, kepemimpinan yang kuat. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi. Dan yang selanjutnya, fleksibilitas dan adaptabilitas. Yang pertama, ada kepemimpinan yang kuat. Guru harus mampu memimpin dan mengarahkan siswa dengan baik. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi. Komunikasi yang efektif dapat membantu menyampaikan pesan dengan jelas dan membangun hubungan yang baik dengan siswa. Fleksibilitas dan adaptabilitas. Guru harus mampu beradaptasi dengan situasi yang berubah dan kebutuhan siswa yang beragam. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini yaitu pengelolaan kelas yang efektif memerlukan perencanaan yang matang
dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Guru harus mampu menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Dengan menggunakan berbagai strategi dan teknik yang tepat, guru dapat mengelola kelas dengan lebih baik dan mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Nah, teman-teman, mungkin hanya sepintas itu saja yang bisa saya paparkan dan saya jelaskan terkait tentang pengelolaan kelas yang efektif. Saya undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.